Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelembagaan tarekat. Tarekat ya, berasal dari torekoh ya, yang artinya as-sirah ya, jalan, atau al-madhab ya, metode, aliran, dan lain sebagainya. Tarekat adalah ya, jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh sahabat, tabiin, tabiin, dan seterusnya sampai kepada guru-guru, sambung menyambung sampai masa sekarang. Ya, tarekat sendiri ini posisinya berada di antara syariat dan hakikat. Ya, dalam pertemuan yang sebelumnya ya, ada 3 tingkatan ya, syariat ya, baru kemudian nanti naik ke torekoh, kemudian nanti ke hakikat. Dan tarekat ini menjembatani antara syariat dan hakikat. Tarekat sendiri adalah usaha untuk melakukan segala tindakan dengan lebih hati-hati ya. Tarekatun akhdun bi ahwato kalwaroi ya, hati-hati. Dan tindakan tersebut memiliki nilai, baik tindakan tersebut punya nilai ibadah atau tidak, serta tidak menggunakan rukhsah atau keringanan dalam ibadah. Jadi rukhsah itu ya maksudnya keringanan-keringanan, misalnya sholat sunnah itu kan ada keringanan ya, bisa dengan duduk ya, bisa tidak dengan berdiri, tapi tidak melakukannya karena hati-hati. Atau misalnya keringanan, misalnya orang melakukan perjalanan jauh, ini kan rukhsah ya untuk tidak berpuasa, tetapi dia tidak mau menggunakan ya karena hati-hati. Misalnya juga buka puasa itu ada namanya waktu ihtiyat, jadi maghribnya jam 17.36 tapi ihtiyat hati-hati 2 menit, jadi ditambah 2 menit, berarti dari 17.36 menjadi 17.38 ya. Ada yang 2 sampai 5 menit ya untuk ihtiyat berbuka puasa itu. Sejarah tarekat sendiri ini juga berasal dari sejarah tasawuf ya. Jadi pada abad 1 sampai 2 ini kan tarekat sendiri masih merupakan jalan spiritual yang dilalui oleh orang per orang ya, sahabat-sahabat sendiri, tabiin punya metode sendiri, dan nantinya ditujukan untuk menuju hakikat ya. Kemudian abad ke-3 sampai ke-4 ini adalah cikal-bakal munculnya tarekat-tarekat, karena tasawuf pada waktu itu sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak wacana, sudah mulai banyak diskursus ya, banyak yang mengutip pendapat-pendapat tasawuf. Dan kemudian pada abad ke-5 ini muncul 2 tasawuf ya, tasawuf sunni atau akhlaki atau amali, dan juga tasawuf falsafi atau nadhari. Ini nanti ini juga akan mempengaruhi diskursus tasawuf pada waktu itu. Kemudian abad ke-6 ini mulai muncul beberapa kelompok tarekat ya, di antaranya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tarekat Qadiriyahnya ya. Kita bisa baca misalnya di Al-Jainuddani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karya Ja'far Al-Barjanzi. Ini nanti di situ banyak amalan-amalan tertentu ya. Sudah ada ajaran-ajaran dan wirid-wirid tertentu. Kemudian ada Rifaiyah, Kubrawiyah, Syadiliyah, Naqsyabandiyah ya, Satariyah, kemudian Khalwatiyah, dan lain sebagainya, dan nantinya berkembang ya sampai masa sekarang. Ya, metode tarekat sendiri ya, dalam proses pengajaran dan pengamalan masing-masing
tarekat itu nanti terjadi transformasi antara syekh atau mursyid dan juga muridnya. Jadi syekh atau mursyid itu mengajarkan kepada muridnya, kemudian nanti setelah syekhnya wafat, muridnya melanjutkan menjadi syekh, kemudian mengajarkan kepada muridnya, dan seterusnya sampai pada masa sekarang. Kemudian murid yang telah sampai pada tingkatan tertinggi nanti menurut syekhnya ya, nanti ada kualifikasi atau syarat-syarat tertentu, nanti itu diberikan ijazah ya. Jadi tidak berdasarkan lamanya berguru, tetapi berdasarkan apakah dia sudah memperoleh tingkatan tertinggi ya, untuk bisa mengajarkan dan dan mengadakan tarekat tersebut. Ya, ketika sudah mempunyai ijazah ya, diberikan otoritas oleh syekhnya, maka murid nanti menjadi syekh di tempatnya atau di tempat yang lain, dan nanti akan meluas ya, nanti sampai ke Nusantara. Ada juga seorang murid yang belajar tarekat dari beberapa sumber ya, jadi dari Qadiriyah, dari Naqsyabandiyah, dari Syadiliyah dan lain sebagainya, dan kemudian masing-masing syekhnya memberikan ijazah kepada murid tersebut untuk mengajarkan tarekat yang dipelajarinya, sehingga nanti murid tersebut terkadang menggabungkan ya, mengkombinasikan antara tarekat satu dengan tarekat yang lain, dan nanti akhirnya menjadi tarekat yang baru. Misalnya tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, atau singkatnya TQN, oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat ya. Ini termasuk tarekat yang populer di Nusantara. Kemudian satu tarekat ya dengan tarekat lainnya ini nanti mempunyai beberapa perbedaan ya. Paling tidak ada dua hal yang melandasi perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu al-khirqah atau dan azai, yaitu jubah berwarna yang dipakai oleh seorang syekh tarekat, dan nantinya ini menjadi ciri tertentu dari tarekat tersebut. Tetapi juga nanti beberapa tarekat mempunyai khirqah yang sama ya, khirqatus sufiyah itu seperti di dalam manaqib itu. Nanti Qadiriyah, Sa'diyah, Bahmiyah ini juga mempunyai khirqah yang sama yang berwarna hijau. Maka nanti ketika kita misalnya menyaksikan foto-foto mursyid ya, mursyid Thariqah ya, misalnya Syekh Hisham Kabani ini nanti mempunyai menggunakan khirqah ya yang berwarna hijau ya itu. Kemudian yang kedua wirid dan hizib ya. Wirid itu wiridan yang digunakan untuk berzikir itu, dan hizib bacaan-bacaan tertentu ya dengan susunan-susunan tertentu. Ini berbeda tergantung masing-masing syekh dari tarekat tersebut itu. Jadi nanti tarekat itu nanti bisa dibedakan. Oh, ini wiridnya seperti ini, oh ini hizibnya ini, oh berarti tarekat ini itu. Nanti bisa dibedakan. Dan juga nanti per daerah nanti punya tarekat yang dominan sendiri ya. Misalnya di daerah Pantura itu kan yang dominan nanti tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, TQN. Kemudian di daerah lain nanti mungkin punya tarekat sendiri. Jumlah tarekat ya di Indonesia ini kurang lebih ada 44 sampai 45 ya, yang mu'tabarah ya. Artinya yang sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima ijazah dan baiatnya dari malaikat Jibril, dari Allah ya, itu yang bersambung ya, dan merupakan negara yang mempunyai jumlah tarekat terbanyak di dunia ya. Banyak sekali ya, baik yang Qadiriyah saja atau Naqsyabandiyah saja, atau yang gabungan Qadiriyah Naqsyabandiyah, atau nanti yang tarekat-tarekat yang itu mungkin jarang pengikutnya ya, di sini itu ada semua. Nah, nanti tarekat ini ya tergabung di dalam Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ya. Ini yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama misalnya, itu nanti bertugas untuk menyeleksi atau menyusun kaderisasi di dalam tarekat ya, mana tarekat yang mu'tabarah yang sesuai dengan
ajaran Kanjeng Nabi dan sanadnya mutasil dan mana yang tidak, dan kemudian nanti sering mengadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah tidak hanya ibadah dan tasawuf ya, tapi juga kebangsaan, tanah air, dan lain sebagainya yang menyangkut hidup dan hajat orang banyak. Jadi nanti tarekat juga mempunyai kontribusi yang tidak hanya spiritual tapi juga kontribusi yang nasional ya, yang terkait dengan kenegaraan dan kebangsaan. Dan itu nanti di daerah lain juga seperti itu ya, di daerah-daerah ya seperti dulu Nelson Mandela itu kan yang pejuang untuk menghapus politik apartheid itu kan konon berguru tarekat ya, dan berkhalwat selama berpuluh hari itu di makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town ya, di Afrika Selatan itu. Jadi itu nanti pengaruhnya sangat besar ya, terutama di negara-negara Muslim yang menjadi mayoritas di negara tersebut. Bahkan di Amerika pun ya juga termasuk banyak tarekat-tarekat ya, di Eropa juga seperti itu. Mungkin itu kuliah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.